Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kita, memelihara hidup kita, dan kita ada karena kemurahan dari Tuhan saja. Sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk seluruh keberadaan kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada di saat-saat kami susah dan sulit. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami pada hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Dan sebelumnya Tuhan kami mohon, tolonglah kami. Ampunilah segala dosa kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Sucikanlah kami dan layakkanlah kami. Berikan kami kekuatan untuk boleh mengikuti renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu atau hari Rabu yang lalu, kita sudah memulai belajar tentang hikmat dari kitab Pengkhotbah bagian yang pertama. Dan hari ini kita belajar lagi, yaitu hikmat Pengkhotbah bagian yang kedua. Saya ambil sekali lagi di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1b. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan dari pengkhotbah yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, tentunya saudara, hal ini berlaku hanya bagi mereka yang telah hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya bagi orang-orang benar, hari kematian adalah awal dari kebahagiaan abadi. Awal dari kebahagiaan yang kekal. Karena apa saudara? Mereka masuk ke dalam peristirahatan abadi atau kekal, untuk menikmati damai sejahtera yang sejati. Mereka pergi ke sorga dan hidup tinggal bersama Tuhan di sorga sana. Sebaliknya saudara, hari kelahiran itu adalah awal dari banyaknya kesusahan di dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari kematian adalah lebih baik. Mengapa demikian? Karena hari itu menandakan bahwa tugas kita di dalam dunia ini sudah selesai. Kita adalah warga negara sorga yang diutus tinggal di bumi ini atau di dalam dunia ini. Untuk apa? Tujuannya apa? Yaitu untuk membawa perubahan bagi dunia. Perubahan yang baik, perubahan yang mulia. Itulah seharusnya tugas kita yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan ketika kita diutus ke dalam dunia ini. Kita dikirim ke dalam dunia ini melalui proses apa? Melalui proses kelahiran. Dan satu-satunya jalan untuk kembali ke rumah yang sesungguhnya, yaitu di sorga sana, yaitu berawal pada hari kematian kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Apa artinya? Artinya Allah telah menetapkan masa berakhirnya tugas kita di dalam dunia ini. Kita tidak selama-lamanya dalam dunia ini. Ada batas waktunya. Dan suatu saat kita akan dipanggil pulang kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk apa? Kembali dan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama Dia di sorga sana.
Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai renungan bagi kita masing-masing, perhatikan pertanyaan ini. Apa yang saudara lakukan saat ini? Apakah sedang mengerjakan tugas yang Tuhan berikan? Atau sebaliknya, terlena dengan semua impian untuk mencapai dan untuk mendapatkan tujuan ambisi pribadi saudara? Apa yang Anda akan katakan kepada Tuhan Yesus nantinya ketika Tuhan Yesus datang, lalu Ia meminta pertanggungjawaban kepada kita atas hidup yang Ia anugerahkan kepada kita selama kita dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga, pernahkah mendengar orang berkata begini? Jalani saja hidup ini seperti air mengalir. Ya, saudara, tetapi kenyataannya, saudara, hanya ikan mati yang mengikuti air mengalir. Dia hanyut. Nah, intinya, saudara, hal paling penting di dalam hidup ini adalah bagaimana kita memaknai hidup itu sendiri sehingga memberi arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, bagi sesama kita. Sebagai pendapat yang saya berikan, pada waktu kita memperingati hari kelahiran kita atau kita hari ulang tahun, maka ambillah waktu sejenak untuk apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, mensyukuri semua anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Kemudian ambil juga sebagian besar waktu untuk apa? Merenungi hidup ini. Renungkan sebaik-baiknya. Apa yang harus direnungkan, yaitu apa yang harus aku jalani untuk menyambut hari kematianku nanti yang sudah semakin mendekat. Sekali lagi, saudara, hari demi hari kita itu ya di satu sisi dikatakan panjang umur. Tetapi ada satu titik yang sudah tetap yang akan kita tuju. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, mau tidak mau. Ketika kita sampai di situ, jawaban kita ketika Tuhan berkata, mari. Maka jawaban kita hanya satu, yaitu iya. Tidak bisa tidak. Walaupun kita tidak setuju. Walaupun orang lain tidak setuju. Semua jawaban ketika Tuhan memanggil kita, ku jawab iya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan kembali hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan, dan marilah kita menggunakan kesempatan itu untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu membawa perubahan yang baik, membawa Injilnya, membawa kabar baik bagi dunia ini. Agar dunia ini menjadi dunia yang baik dan menjadikan orang-orang dalam dunia ini menjadi memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh merenungkan firman-Mu kembali pada hari ini. Dan melalui firman-Mu yang satu kalimat pada hari ini sungguh mengajarkan kepada kami sesuatu yang sangat berharga. Yang mungkin bagi orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi kami orang yang percaya kepadamu, Engkau mengajarkan kami bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memaknai perjalanan hidup kami selama kami dalam dunia ini. Hidup yang Tuhan anugerahkan ketika kami Engkau utus dalam dunia ini untuk membawa perubahan, untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, orang-orang yang percaya dan telah Engkau selamatkan, yaitu untuk membawa perubahan yang baik, untuk memberitakan keselamatan-Mu, kebaikan-Mu bagi kami orang-orang yang berdosa. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan untuk terus memaknai hidup
yang singkat yang Tuhan berikan kepada kami selama kami masih dalam dunia ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan terus tolong dan topang, dan biarlah hati jemaat senantiasa tertuju kepadamu Tuhan. Tolonglah jemaat-jemaat yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dan juga dalam keadaan sakit penyakit, apalagi mereka yang sudah lanjut usia dan mereka sudah tidak kuat lagi. Mereka hanya bisa tinggal di rumah, bahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur karena sudah semakin lemah. Mohon Tuhan Engkau memberi penghiburan. Mohon Tuhan kuatkanlah pengharapan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu semakin dan selalu mendekatkan diri kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Tolonglah kami untuk hidup bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.